Jangan ya? Ya, Kakak. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Oke, jadi kita akan membahas tentang yang kemarin adalah CV. CV ya. Lalu saya akan menyalakan ini dulu. Nah, CV kemarin kan sudah penulisan CV, format CV sudah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Sebelum kita mulai. Nah, oke. Sebelum kita mulai ke bagian CV, saya akan absensi dulu. Jam pertama jadi nggak perlu berdoa. Saya akan absen dulu. Afan Ahmad Hidayat, hadir Pak. Mana orangnya? Oke. Ahmad Fatih Ulaimi, hadir Pak. Hadir. Ahmad, baik. Ahmad. Anissa Kurniawati. Oke. Cantika. Hadir. Hana Nabila. Lydia. Hadir. Nandi. Oke, hadir semua ya. Soalnya tadi nggak kelihatan karena kan ketutupan monitor. Monitornya gede banget. Ya. Oke, kita akan meneruskan pembahasan tentang CV, tapi sebelum itu saya akan bagikan dulu yang kamu kemarin buat. Nah, ini apa nih? Siapa nih? Afan. Ayo. Hana, Nabila, Anissa, Nandi. Ahmad Fatih Ulaimi, Cantika, Anissa, Lydia. Oke. Nah, pegang. Nah. Oke. Kita review sedikit. Jadi, CV itu apa? Dokumen yang berisi daftar Riwayat hidup. Isinya informasi tergantung tujuan membuat CV-nya apa aja. Nah, nih sebelum saya akan tampilkan ini dulu. Ini contoh bentuk CV nih. Kelihatan di belakang? Kelihatan. Nah, ini contoh bentuk CV macam-macam. Ada yang begini, ininya samping. Kelihatan di belakang? Kelihatan. Ada yang begini kecil-kecil, ada yang kotak-kotak, bahkan ada yang kayak gini. Nah, tulis tangan, boleh nggak? Selama tulisannya kebaca dan jelas itu boleh. Nah, tanda tangan ya. Ini yang tulisan tangan. Oke. Saya tidak akan ke sana dulu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Komponen penting yang harus ada pada CV. Saya perhatikan hasil-hasil kamu, ada beberapa yang sudah menuliskan, tapi ada juga yang belum. Kayak misalnya hobi, itu nggak ditulisin tuh banyak. Boleh dituliskan hobi. Itu mendukung juga kalau pekerjaannya, terutama di dunia hiburan, hobinya segala macam. Nah, nih komponen yang penting, pengalaman dan keahlian yang kamu miliki. Nah, itu. Kedua, prestasi pekerjaan yang kamu telah selesaikan, atau istilahnya pengalaman kerja dalam bentuk portofolio. Ada yang tahu portofolio? Ada yang tahu? Portofolio itu, kalau CV itu data pribadi, kalau portofolio itu daftar hasil kerja kita. Kalau kamu kerja di administrasi, mungkin pernah membuat ini, membuat jurnal ini. Tapi kalau misalnya desain grafis, kayak waktu saya dulu sempat kerja di desain grafis seperti itu, hasil kerja saya bikin desain ini, dibuat serapi mungkin. Terus sesuatu yang membuatmu terlihat unik. Nah, itu tadi saya bilang, bisa jadi misal kayak Afan, karena dia pengen jadi TKI ke Arab, dia tulis keahlian menggembala ternak. Itu pengalaman keahlian yang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa.
pembalap ternak misalkan. Terus ada lagi misalkan dia yang mau kerja di restoran, misalkan filet ikan nggak kena tulang. Kalian sesuatu itu bisa di mall, bisa, sangat bisa sekali. Hal-hal lain yang membuatmu bangga dalam menggeluti bidangmu, misalkan mulai mampu membaca syair dengan nada yang syahdu, ya misalkan. Tergantung melamar kerjanya buat apa dulu. Kalau melamar kerjanya buat misalkan pengisi acara, pengisi suara, itu diterima. Voice over, pengisi suara film itu bisa dipakai. Tapi kalau misalkan mampu membaca dengan cepat, mampu berpidato atau membuat public speakingnya bagus, ngelamar kerjanya di administrasi keuangan, nggak bunyi, nggak kedengeran, makanya harus sesuai. Penghargaan apa yang pernah kamu raih, misalkan kalau ada, saya pernah meraih misalkan pria tertampan, atau pria terapi, silakan aja, selama malah tidak mengurangi nilainya. Jangan sampai menulis saya pernah menjadi pria tertampan di mana, tapi ngelamar kerjanya di mana, apa gitu. Informasi lain yang enggak kalah penting, kalau kamu punya email, website, portfolio, blog pribadi atau media sosial. Media sosial misalnya nyambung untuk pekerjaan kamu, waktu kamu lomba itu pengaruh. Karena banyak tempat kerja atau tempat yang kamu tuju itu sekarang kadang suka minta nomor minta akun Instagramnya ditulis. Mereka akan scroll, mereka bisa lihat dari Instagram kamu. Paham? Oke, sampai sini saya akan tampilkan beberapa contoh CV. Sudah nyala komputernya? Sudah. Coba. Sudah nyala, dibuka kanvanya ya. Buka kanva kosong dulu. Yang tadi ya, sudah. Berarti jangan yang ini satunya lagi. Nah, ini ada contoh daftar riwayat hidup yang saya bilang sih hanya menampilkan daftar riwayat hidup tanpa ingin menampilkan siapa kamu. Ini saya ada contoh daftar CV yang menunjukkan bahwa kamu tuh sebagai ini loh, tanpa kamu berkata-kata orang udah ngeliat. Contoh CV sederhana, ya perhatikan. Contoh CV sederhana. Nah, ini sederhana banget nih. Tulisan, tapi tulisannya banyak nih. Misalkan nama, saya adalah lulusan ini, data pribadi, daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan, prestasi, keterampilan, dah. Boleh seperti ini? Boleh. Fotonya kalau CV itu harus foto resmi atau tidak? Tidak. Tapi bukan berarti foto kamu lagi naik manjat tebing, lari jauh, fotonya nggak kelihatan. Kamunya mana? Minimal close up. Nah kayak gini. Pak, kalau saya fotonya pakai helm, muka kelihatan nggak? Kelihatan mukanya tapi pakai helm. Ya helmnya kalau misalnya helm proyek atau itu berarti kamu adalah kontraktor. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau helm full face ya nggak kelihatan kamu yang mana. Kalau ngelamar kerja jadi pembalap, kayaknya sih itu butuh CV tapi lebih butuh di tes. Ya. Ini yang sederhana. Nah ini biasanya daftar riwayat hidup yang seperti ini tuh biasanya guru ngelamar kerja jadi guru atau guru mau biar dapat beasiswa, itu keperluannya belum tentu pekerjaan nih. Kayak PPG kemarin, guru-guru yang lagi mendaftar PPG disuruh dibuat ini. Fotonya harus warna merah segala macam, harus resmi. Yang sederhana. Nah kayak gini. Ini bajunya tidak resmi tapi dipatok, ada kasih patokan. Warna merah, kaos seperti ini. Personal data, educational background. Pak boleh bahasa Inggris? Boleh. Bahkan bagus kalau kamu pakai bahasa Inggris menunjukkan kamu mampu bahasa Inggris. Boleh bahasa Sunda? Tergantung kalau bahasa Sunda. Kalau kamu ngelamarnya buat dapat beasiswa sastra Sunda, mungkin boleh. Saya nggak tahu ya, tergantung. Nah, ini contoh CV dengan desain minimalis. Ya, kamu juga nanti bisa boleh explore dengan saya. Nah, seperti ini. Tetap ada nuansa desainnya, tapi tidak banyak. Kayak pernah nih saya lihat. Nah, kayak gini. Ini tetap ada desainnya, tapi ya biasa-biasa aja. Nah, kayak gini ya, oke agak lumayan. Ini bahasa Inggris. Nah, ini
contoh CV dengan desain kreatif. Biasanya yang buat CV dengan desain kreatif itu adalah orang-orang dunia kreatif juga. Contoh seperti ini. Nah, mulai kelihatan nih banyak elemen bahwa oh berarti dia anak desain nih. Tuh. Skill, walaupun belum tentu anak desain, template bisa aja di mana nih kayak gini. Nah, kira-kira kalau ada gambar kayak gini, apakah CV-nya untuk karyawan toko atau pabrik? Nggak mungkin, pasti misalkan dia sebagai ilustrator atau artis yang biasa ngegambar buat di perusahaan-perusahaan desain grafis kayak gini foto dia sendiri. Nah kan AI, PS, ID, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, bisa menggunakan macOS ataupun Windows. Berarti ini biasanya emang orang desain. Ini ada lagi, nah mukanya dia dibikin vektor jelas kayak gini. Ini biasanya orang-orang yang pengen menunjukin saya tuh biasa main vektor. Jadi tanpa dibaca, ini kayak gini-gini nih, tanpa baca segala macam, orang akan ya, oh dia bisa gambar. Ada lagi yang sederhana banget. Nah ini beda lagi nih, biasanya ini penyiar radio, ini sederhana-sederhana aja. Nah ada lagi kayak gini, graphic designer, about me, skill, boleh nggak? Boleh. Karena ini penilaiannya adalah bukan objektif, tapi subjektif dari tim penilai. Ada yang kayak gini, mata, mulut, gambar kuda, saya juga belum mengerti maksudnya dia apa. Ada yang kayak gini, bayangin nama dia dibuat kayak gini. Gitu. Nah, kalau orang desain grafis bisa-bisa aja. Nah, ada yang kayak gini. Ada yang sederhana banget. Nah, ada Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere, Flash. Wah, berarti ini orang desain grafis. Nah, ada lagi kayak gini. Ini biasanya berarti orang-orang artis. Artis itu bukan aktris ya. Kalau aktris ada di itu, tapi artis itu orang yang seniman. Yang biasa menggambar pakai tangan. Gitu. Bisa kayak gitu. Ini Photoshop, Corel, menggunakan Wacom, pensil, berarti bisa gambaran pakai apa aja. Ada yang sederhana kayak gini. Nah, ini biasanya untuk bukan AI, UI, bukan AI, UI. Nah, buat UI itu dia bikin kayak gini. Sampai sini paham? Paham? Kalau paham, saya ingin kalian sekarang itu mencari contoh-contoh CV di internet atau mau di template Canva, cari contoh CV-nya. Terus kalau emang itu di Canva, kamu edit, kamu ganti nama kamu ngasih foto, terus isinya boleh dirubah, tampilannya mungkin boleh dirubah juga, ya. Silakan. Saya akan berkeliling melihat pekerjaannya.
Kalau sudah, berarti kalian rubah ke JPEG atau ini, lalu kamu kirim ke email saya. Kirim ke email saya ya. Apa kan? Yang yusuf.mades@gmail.com. Kirim JPEG-nya atau mau Canva-nya langsung dikirim boleh. Jadi nanti saya bisa cek. Saya lihat sih tadi pas kirim itu lumayan ya. Ada yang ngikutin kehidupan, ada yang masih pakai template, ada yang sudah bikin sendiri, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bikin Canva itu tujuannya untuk apa, terus isinya apa itu harus nyambung. Ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke, jadi saya sekali matikan ini. Jadi untuk materi Canva, untuk materi CV sudah selesai. Sudah selesai karena kamu sudah kirim. Ya, hasilnya nilainya berapa nanti saya akan umumkan. Kalau memang perlu ditinjau ulang, ini harus diperbaiki satu mata pelajaran lagi bisa, tapi kalau misalkan saya bilang itu cukup, ya tidak apa-apa. Ya, nanti kalau misalkan yang menilai desainnya seperti apa, kurang bagus dari sisi desain, itu nanti saya akan serahkan ke guru prakarya. Tapi kalau untuk isi dari CV-nya, misalkan ini ada itu saya yang tahu. Ya, jadi nanti akan saya kirim juga ke guru prakarya. Oke? Ada pertanyaan terkait CV? Oke, berarti untuk CV selesai. Tepuk tangan dalam terima kasih. Jadi untuk Canva, untuk CV sudah selesai. Materi berikutnya karena sudah mendekati ujian semester, kemungkinan adalah review mata pelajaran apa yang masih belum mengerti dilaporkan. Nah, kesulitannya apa kita akan diskusi di minggu terakhir. Jadi tidak ada materi lagi karena sudah mau ujian akhir semester. Oke? Kalau sudah, silakan matikan komputernya. Silakan matikan komputernya dengan baik dan benar. Matikan komputernya, alat tulisnya dirapikan, kita siap-siap baca doa. Sudah dimatikan komputernya? Sudah dimatikan komputernya? Ya, alat tulisnya dirapikan, siap-siap. Silakan nanti pimpin doa selesai pelajaran karena itu terakhir. Sudah. Kalau sudah, silahkan meninggalkan kelas karena saya masih ada yang harus dirapikan ini. Ya, silahkan bergerak. Terima kasih ya.